Bulgano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, pada hari ini tanggal 1 Mei tahun 2025 kita adakan briefing kembali. Kita ingatkan tentang juknis, petunjuk teknis cara kerja, karena sering lupa atau sudah bekerja tapi kalau tidak dikasih jempol, tidak dikasih pujian, kadang-kadang orang itu dia tidak mengerjakan itu lagi. Padahal itu memang sudah bagus, tapi karena ada ketik jempol tadi, dan dikasih tanda jempol, kadang-kadang dia menganggap itu dianggap tidak dihargai. Padahal seharusnya walaupun dikasih jempol, dipuji atau tidak, tetap yang namanya pekerjaan dikerjakan sesuai dengan yang sudah diarahkan. Pertama kita sampaikan bahwa sesuai dengan himbauan dari wali kota bahwa toko atau usaha itu tidak ada lagi yang memberi kantong plastik. Jadi kita berusaha bagaimana sebijaknya untuk kepada pelanggan kita tidak memberi kantong plastik. Katakan ini himbauan dari wali kota, tunjukkan yang sudah ditempel itu. Jadi kalau kepepet ya tidak apa-apa, tapi diusahakan, dikasih maklum para pelanggan itu. Dan nanti untuk jalan keluarnya atau solusinya, kita akan menyediakan paper bag yang ramah lingkungan, karena kantong plastik dianggap merusak lingkungan, itu akan sangat lama untuk dihancurkan oleh tanah. Kemudian itu masalah kantong plastik, jadi mulai besok itu sudah mulai dipraktekkan, ya. Diusahakan pelanggan diharap maklum, tapi kalau dia pakai dus itu masih bisa. Terus kemudian ada juga nih tugas kita, kita beralamat di sini. Kemudian bagaimana kita juga bisa menghubungi pelanggan kita, menjaga pelanggan kita, kita mengenal pelanggan kita. Nah, ini rencananya kita akan data pelanggan itu. Bagaimana caranya? Nah, kalau menurut kami itu kita menyediakan buku, kemudian sambil kita menyiapkan, minta mereka menulis alamat nama, alamat toko, kemudian nomor HP. Ini kan sudah ada di WA kita, tapi itu masih belum lengkap. Tapi kalau kita buat dengan buku, nanti kita kategorikan sebagaimana yang kami contohkan di WA. Kita kategorikan mana yang pelanggan dari Sekayu, mana yang pelanggan arah Sungai Lilin, mana yang dari jalur, mana yang dari Prabu. Itu kita kelompokkan. Jadi seandainya nanti kita punya waktu, atau harusnya kita punya waktu untuk mendatangi mereka, ya, mengadakan kunjungan supaya mereka setidaknya ingat kita dan mereka juga ada hubungan batin. Nah, ya, karena selama ini kita lihat toko-toko yang atau pedagang-pedagang yang hebat itu kan mereka berkunjung dari Jogja berkunjung ke sini kan. Nah, kita antar kabupaten dulu kita usahakan. Jadi dengan kita berkunjung maka kita akan tahu permasalahan mereka. Kalau tidak, bisa saja mereka pelanggan kita malah diambil orang. Kalau orang yang datang duluan yang menawarkan. Jadi nanti untuk pelaksanaannya apa buku yang disediakan, siapkan buku, tulis.
Ya. Kalau di HP lama juga ya. Kalau dia itu yang nyatet lama juga. Ya tak? Kalau di HP tadi lama kan? Mak lah baku tulis sambil dia nunggu minta tulis, ya kan? Iya. Oke, kalau dia lah ditulis di buku baru pindahkan ke komputer ke Excel, ya tak? Kalau ada yang lebih bagus lagi ya silakan. Tapi untuk saat ini mungkin begitulah cara kita mengenal pelanggan kita. Nah, kita kan apa nih? Kita berusaha juga melalui WA, mana-mana pelanggan yang jarang belanja, ya kita kalau ada waktu ya kita ingatkan kenapa sudah lama nih tidak belanja. Namanya kan ini udah baru saja mengingatkan Cece Linda. Sudah lama juga Cece Linda tidak belanja. Seminggu atau 2 minggu? 2 minggu rasanya tidak belanja tuh. Ya kan? Sejak si apa? Ya kita katakan walaupun kita tidak minta dia belanja tapi nanya kabar. Mana Cep ini minumannya belum diambil. Oh iya dah terima kasih. Akhirnya ada juga dapat. Akhirnya mungkin nanti dia akan lebih senang mengingat toko kita, lebih senang belanjanya. Jadi kita lebih dekat dengan pelanggan, tahu alamat, nama. Jadi untuk yang akan datang kita bisa menekan mereka apa itu namanya sambil mengadakan kunjung yang kita betul-betul kenal gitu ya kemudian juga sering-sering kita menggunakan kata-kata maaf dan terima kasih ya kalau ada kita salah terima kasih atau kita minta dikoreksi dan sebagainya itulah apa namanya untuk kita supaya kita bisa lebih terbuka kita menerima koreksi kalau kita salah ya kita siap untuk diperbaiki jangan kita keras kepala kalau kita keras kepala maka orang akan lari sebenarnya kan kalau kita sudah sholat saja kita dianjurkan untuk istighfar padahal sudah sholat kita dianjurkan antara istighfar, astagfirullah. Kenapa? Karena kita bisa jadi dalam sholat itu pun kita masih kurang khusyuk. Makanya kita dianjurkan istighfar. Padahal sudah sholat. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita menerima koreksi. Seorang istri umpamanya, istri yang baik itu kalau dia bersalah, dihadapkan tangannya. Kamu, hai suamiku, pukullah aku kalau aku ada salah. Nah, ada istri yang itu di sini kira-kira. Hah? Ada. Ngerti. Ya. Jadi mengaku salah kita lebih baik kita mengaku salah. Ya. Kemudian pengepakan ini kelihatannya pengepakan itu lengkap dah itu. Ada pengiriman. Alamat pengiriman, kemudian tujuan, nomor HP. Masih dibuat itu beda itu. Nah, kalau tidak lengkap, terjadi apa-apa, berarti yang menyiapkan itu yang tanggung risiko. Karena sudah disiapkan, sudah diberikan peringatan berkali-kali, kalau tidak laksanakan, berarti tanggung risiko. Kemudian karena tidak lama lagi mungkin biasanya kita kan itu mulai ramai orang belanja. Urutan kerja kembali kita ingatkan untuk siapkan barang, tulis di nota, kemudian nota dibawa oleh pembeli ke kasir. Kasir menerima uang, kemudian di packing sambil dicek waktu memasukkannya supaya tidak terjadi kesalahan. 5 buku cerita masuk 6 supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, setelah
Mungkin urutannya tidak waktu packing dengan bayar kasir tadi mana yang duluan, itu terserah mana yang bagus. Kemudian nota lunas. Setelah nota lunas baru barang dikasih ke konsumen. Sebab kalau tidak bisa jadi dia belum bayar, barang sudah dibawanya. Jadi kalau kita tertib maka tidak ada nota yang tertinggal di kasir. Ya. Nah, jadi itu tetap menjadi acuan kerja kita. Kemudian juga setiap gajian itu ada penilaian. Nah, jadi kita kalau misalnya ada yang kurang bagus kerjanya, lalu kita stop dia kerja. Nah, kita kan sudah ada catatannya, akan sudah ditandatangan di situ. Ya, kalau nilai kerjanya terus menurun, melakukan terus menerus kesalahan umpamanya, itu kita sudah ada penilaian kerja setiap bulan. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja lebih baik, bisa bagi yang baru belajar, kemudian kita tetap namanya kita toko, walaupun bagaimanapun permasalahan yang di rumah, permasalahan belum datang ke toko, tapi kalau sudah di toko kita harus ramah. Itulah yang dapat kami sampaikan, kita ingatkan. Nah ya, yang laki-laki juga bagaimana mengatur manajemennya sebagus mungkin sehingga barang yang diminta oleh cewek perempuan itu tidak terlambat, ya, tidak terlambat, tidak teriak-teriak. Ya, kita kan tidak enak kalau teriak-teriak. Kerjanya yang serius, apa dibuat piket apa gimana? Kalau ada usulan supaya gantian, itu buat gantian. Sama-sama merasakan. Nah, jangan sampai ada, kami yang pegawai, kami yang capek. Nah, jangan sampai ada itu juga. Yang penting kita di sini sama-sama. Ya, itu. Sudah tidak ada lagi. Beberapa program sudah kita jalankan, di antaranya adalah pemesanan barang yang kurang. Itu kan enak kita lihat tuh. Barang yang kurang ketahuan, semakin banyak barang yang kurang, semakin sedikit kita belanja, itu juga ketahuan bahwa omset toko dalam keadaan sekarat juga. Kenapa? Ya karena toko ini banyak beban. Sebagaimana kita tahu bahwa toko ini adalah barangnya ini milik 3 orang. 3 orang, udah ada adik 2 orang. Jadi udah itu kami harus mencarikan uang untuk yang 2 orang itu setiap bulan. Menyetornya 30 juta. Nah, makanya kita itu kadang-kadang keuangan kita itu agak susah kadang-kadang. Karena ke sana kan harus juga. Karena ini toko waris, ke toko warisan, bukan tokonya, barang-barangnya. Makanya kami menyetor kepada mereka setiap bulan. Jadi sama-sama kita maklumi, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada, sudah jam 4:35 menit, waktunya 5 menit terlewatkan. Minta mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke rumah masing-masing. Titip salam untuk keluarganya.